Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Fikri Farehin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan rekan-rekan seperjuangan kelas 5 PAIB yang kami banggakan dan dirahmati oleh Allah. Amin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai manajemen pendidikan. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan juga teratur. Proses-prosesnya pun harus diikuti dengan baik, tidak boleh asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip dalam ajaran Islam, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan dilakukan secara itqon, yakni tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Dengan demikian timbullah yang namanya manajemen. Manajemen sebagai ilmu begitu populer sehingga banyak kajian yang difokuskan pada manajemen, baik berupa pelatihan, seminar, kuliah maupun pembukaan program studi. Awal mulanya tema manajemen ini hanya populer dalam dunia perusahaan atau bisnis. Namun kemudian tema ini digunakan dalam profesi lainnya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai pengertian manajemen pendidikan. Jadi terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen itu sendiri. Yang pertama yaitu manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Yang kedua, manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau perbedaan style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Dari 3 poin tadi bisa disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian pendidikan. Nah, pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan upaya seseorang untuk mengarahkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan. Dengan demikian, manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seseorang memimpin penggerakan atau pengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen pendidikan. Nah, manajemen sendiri dilakukan agar suatu pelaksanaan usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Sehingga tujuan manajemen sendiri dapat tercapai dari 4 sisi, yaitu dari segi produktivitas, dari segi kualitas, dari segi efektivitas, dan juga dari segi efisien. Keberhasilan tujuan manajemen dari segi produktivitas dibuktikan dengan adanya perbandingan terbaik antara output dan input, di mana output ini adalah hasil yang diperoleh dan input adalah jumlah sumber yang digunakan. Kemudian dari segi kualitas yaitu menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan kepada barang atau jasa tertentu. Kemudian keberhasilan dari segi efektivitas yaitu ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Maksudnya keefektivitasan di sini adalah derajat di mana organisasi mencapai
tujuannya yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, ketercapaian tujuan dari segi efisiensi, yaitu membuat sesuatu dengan betul atau benar, doing this right. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Lanjut pada fungsi manajemen. Dalam operasionalnya, fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yakni pada level makro, yang kedua yaitu level institusi pendidikan mikro. Untuk yang pertama, fungsi manajemen pada tingkat atau level makro seperti departemen dan dinas dengan melakukan fungsi manajemen secara umum. Kemudian yang kedua, fungsi manajemen pada tingkat atau level institusi pendidikan mikro, yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi planning, motivating, innovating, dan controlling. Proses manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang pertama, dalam tahap perencanaan. Dalam organisasi, perencanaan adalah membuat suatu target yang akan dicapai atau diraih di masa mendatang. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses merumuskan tujuan. Kemudian pada tahap pengorganisasian. Nah, setelah mendapat kepastian tentang tujuan tadi, maka lebih lanjut manajer melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh ahlinya secara sukses. Kemudian pada tahap kepemimpinan, memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Pada proses pengendalian, mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi tersebut berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan singkat mengenai manajemen pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.